Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Putu Reza, masih di Project Review. Apa kabar semua? Semoga masih sehat selalu. Dan kalau kamu udah lihat benda ini, itu artinya saya bakal unboxing. Dan unboxing hari ini spesial banget karena paket. telat. Aku ada Lama banget. Ya, jadi setelah minggu lalu sempat ya, itu sebenarnya kalau kamu tahu video iPad Pro, sebenarnya video kode-kodean, gitu. Ternyata kode diterima. Hari ini saya bakal unboxing benda yang sangat saya nantikan sebenarnya. Terima kasih kepada Mbak Pacar untuk hampers lebaran. Hampers apa parcel? Bingkisan, biar nggak berantem. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia unboxingnya. Top down view-nya ntar dulu, saya buka dulu ya, karena saya excited banget sama benda ini. Aduh. Oke, ini dia. Kebalik. Ini dia iPad Pro 2020. Warnanya di sini adalah Space Gray dan ini adalah yang varian 128GB. Jadi ini adalah iPad yang baru, akhirnya nyobain juga. Dan sebagai ganti nanti iPad yang lama bakal dioper ke sana ya. Ya nggak apa-apa, tukeran. Oke, langsung kita mulai. Ini dia unboxing untuk iPad Pro 2020. Ya, langsung aja. Ini dia iPad-nya. Langsung dibuka. Tapi sebelumnya ini belakang, tunjukin lagi. iPad Pro 11 inch, second generation, 128. Ini yang Wi-Fi only aja. Dan saya lupa, karena ini adalah produk Apple, kita nggak butuh pisau sebenarnya. Ada pull tab-nya di samping. Jadi sebenarnya ya buka yang namanya produk Apple itu nggak butuh pisau, tinggal begitu doang sebenarnya. Nggak usah pakai pisau-pisauan, cutter apa-apa, tinggal disobek. Tidak ada stiker segel-segelan, langsung. Wuhuu. Oke, masih fresh ya. Ini dia iPad-nya. Saya singkirin dulu sebentar aja untuk lihat isinya dulu. Langsung kelihatan ya kameranya kotak. Ini beda banget dibanding yang sebelumnya. Sekarang kameranya kotak biar kayak iPhone yang baru. Dan seperti biasa di tengah sini ada iPad Pro. Dan tentu saja tidak ketinggalan stiker gengsi. Ya, stiker bergengsi ala Apple. Jadi bisa ditempel di mobil, di motor untuk ngasih tahu orang-orang kalau kamu adalah pengguna Apple. Mantap. Next. Ini ada charger sudah tentu dan kabel USB-C. Jadi ya seperti biasa iPad nggak macam-macam. Ini ada iPad-nya, terus ada kabel dan ada charging block. Wes, ini aja untuk Apple Pencil dan case harus beli sendiri. Iya, jadi tadi udah lihat, saya udah tunjukin ada apa aja di dalam kotaknya iPad Pro 2020. Udah kamu lihat ada charger dan ada kabel USB-C serta stiker dan user manual. Itu adalah yang kamu dapatkan. Dan sekarang singkat aja, saya mau sedikit ngomong-ngomong soal iPad Pro yang baru ini, sekalian ngasih sedikit impresi pertama lah. Karena ini benar-benar pertama kali saya megang iPad yang baru. Oke, kalau dari luar, dari tampilan desain, dari sini saya ada iPad yang lama kebetulan. Kalau dari tampilan luar, keduanya itu punya bodi yang ukurannya identik. Desainnya juga mirip sekali. Kalau dilihat dari depan itu layarnya sama, bezelnya sama, terus letak tombol-tombolnya sama, speakernya juga masih ada 4, dan yang paling beda itu cuma di bagian kamera aja, kalau dari segi desain. Karena kameranya sekarang di iPad Pro yang baru itu dikotakin kayak di iPhone 11. Selain dikotakin, sekarang kameranya juga nambah, ada satu lensa ultrawide, jadi ada opsi baru bagi mereka yang mungkin pengen ngambil foto-foto ultrawide pakai iPad. Oke, mungkin ada orangnya yang nggak tahu, tapi yang baru juga di sini adalah ada yang namanya LiDAR sensor. Ini adalah satu mekanisme baru untuk mengukur depth, mengukur kedalaman dalam konteks augmented reality. Jadi misalnya kamu punya
atau pakai aplikasi kayak aplikasinya IKEA, terus misalnya aplikasi measure-nya Apple, atau mungkin punya aplikasi augmented reality favorit lain, harusnya sih bisa bekerja dengan lebih baik berkat kehadiran LiDAR sensor ini. Tapi seberapa kepakainya itu yang perlu dicoba. Sebenarnya saya juga penasaran kenapa Apple harus memasangkan LiDAR sensor ini di iPad gitu. Apakah akan segitu bergunanya? Nanti saya coba ceritain ya di video reviewnya. Terus selain dari kamera, yang beda juga sebenarnya di iPad Pro sudah pasti adalah spesifikasinya. Kalau di atas kertas mungkin kelihatannya kayak remeh banget. Kalau di iPad Pro 2018 itu dia pakainya A12 A12X. Sekarang sih adalah A12Z, A12Z. Jadi ada X, ada Z. Kalau lihat reviewer-reviewer luar itu mereka coba benchmark pakai aplikasi Geekbench, angkanya itu tipis-tipis aja, kayak nggak signifikan gitu bedanya antara iPad Pro 2018 sama 2020. Tapi saya habis itu nyoba nih pakai aplikasi yang lebih populer di Indonesia, lebih banyak dijadikan acuan, yaitu Antutu. Dan angkanya cukup mengejutkan sebenarnya karena selisihnya lumayan sekali. Di sini saya bisa ngetes si iPad Pro 2018, dia hanya mendapat angka sekitar 600 ribuan. Sedangkan yang iPad Pro 2020 itu 715. Ya meskipun ini nggak bisa dibilang selisih yang signifikan banget ya, di bawah 100 ribu. Tapi angkanya cukup lumayan gitu bedanya. 75 ribuan lah, 70 ribuan bedanya. Jadi kalau dari Geekbench nggak terlalu beda, tapi di Antutu lumayan banyak bedanya. Jadi apakah memang akan berpengaruh pada pemakaian? Itu juga nanti bakal saya tes di reviewnya, karena saya biasanya menggunakan iPad Pro ini banyak sekali untuk berbagai hal. Kalau misalnya lagi traveling mungkin pakai untuk edit video, tapi sekarang lagi nggak usah traveling. Kalau untuk di rumah biasanya saya gantiin, misalnya lagi malas pakai laptop atau malas pakai desktop, saya pakai gini aja, mungkin buat ngetik, untuk ngecek email, buat office juga sering saya pakai. Dan tentunya tidak lupa adalah main game. Ini adalah perangkat favorit saya untuk main game. Nggak ada yang lain yang menurut saya paling enak dipakai untuk main game adalah iPad Pro. Nggak ada yang lain. Dan ngomong-ngomong soal aktivitas Office, di update iOS 13.4 yang lalu, sekarang udah 13.5, iPad itu mendapatkan dukungan buat trackpad. Nggak cuma iPad Pro, semua iPad yang dapat update ke iOS itu punya dukungan trackpad. Tapi yang membedakan iPad Pro 2020 itu adalah mereka punya keyboard baru mereka yang floating itu, yang belum saya beli, yang mahal banget. Untuk keyboard 8 juta kayaknya agak wow. Dan satu lagi nih, sebelum saya menutup, saya jadi penasaran sebenarnya setelah saya ngeliatin kedua tablet ini yang bentuknya begitu identik. Nah, saking persis saya jadi penasaran. Ini Smart Keyboard dari iPad Pro 2020 bisa nggak ya dipakai di iPad Pro 2018, maksud saya, ini 2018, bisa nggak dipakai di 2020? Yang pasti kamera nggak bisa, nggak masuk, karena kamera sih cuman untuk LED flash dan juga lensanya cuma ada satu. Sekarang dikotakin, itu yang nggak pas. Tapi yang menarik adalah karena desain kedua iPad ini mirip sekali, hampir identik, begitu juga adalah pin konektor yang ada di bagian belakangnya iPad. Itu posisinya masih persis. Jadi akan saya cobain ya, bentar. Saya berharap ini nggak bisa sih, karena kalau nggak bisa, lucu aja gitu. Jadi, oke, ini karena posisinya pas banget. Ini kan mekanisme magnetik ya, coba saya pasang. Oke, mekanisme magnetiknya nempel dengan sangat presisi dengan dua posisi ini. Oke, nempel semua dengan sangat baik dan kuat. Hal yang oke lah, masih wajar. Tapi yang bagian belakang coba ya nempel juga dengan baik, kecuali bagian kamera yang tentunya nggak pas ya. Sekarang moment of truth nih. Oke, saya coba akan tunjukin. Nih. Bisa dipakai dong yang lama di iPad yang baru, nggak ada masalah. Ini saya pakai coba untuk scroll dari tab ke tab, bisa. Terus coba saya, oke, kita masuk ke, sebentar, ke home, kita masuk ke notes.
Mana si A ya? Bingung juga kalau dibalik ini. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Jadi keyboard dari Smart Keyboard dari iPad Pro 2018 bisa digunakan dengan baik di iPad Pro 2020 selama ukurannya sama. Jadi ini adalah yang ukuran 11 inch, sama-sama 11 inch saya pasang dan bisa dipakai. Jadi kemungkinan besar ini semakin membuat saya tidak ingin sebenarnya untuk membeli floating keyboard karena secara fungsi keyboard nggak ada masalah. Dan kalau saya pakai, mungkin nanti saya beli Magic Trackpad itu harganya cuma 2 jutaan, mungkin bisa lebih murah. Jadi tentunya bisa lebih value deal dibanding saya beli keyboard baru ya, sekalipun yang baru juga keren sih ya. Ada USB-C-nya, ada floating-nya, ada backlit-nya juga. Tapi oke lah. Itu adalah topik lain aja. Tapi kalau dibilang impresif, saya sih enggak ya. Karena ya gimana ya, saya ngelihatnya kayak oke, ini keren gitu, lebih kenceng, tapi saya selama pakai iPad Pro yang lama pun juga sampai sekarang belum ada masalah gitu, masih sama-sama cepat, meskipun ini pastinya juga lebih cepat. Tapi sejauh apa? Oke, nanti saya simpan untuk video reviewnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya, dan nanti juga akan ada video-video baru kayak reviewnya Oppo Find X2 Pro, itu saya udah lama banget ketahan, nggak jadi videonya, akhirnya bentar lagi jadi. Dan ada satu perangkat yang sudah lama dinantikan, yaitu, nggak sih, udah lama banyak yang minta, yaitu Xiaomi Mi 10. Ya, itu barangnya juga udah ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan videonya untuk review dan unboxing dan segala macamnya. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.